Wah wah wah. Nah ini mantap betul. Berkat komentar kalian di kolom komentar. Alhamdulillah, Erick Thohir ternyata tetap serius laga lawan Australia dan Bahrain. Fans Garuda harus simak fakta mengejutkan ini, yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Waduh, belum juga bulan Maret. Tiket laga Australia lawan Indonesia ludes terjual. Apakah ada penambahan tiket lagi? Berikut penjelasannya. Wah wah wah. Sampai diprediksi oleh media Vietnam juga. Timnas Indonesia bakal menang mudah lawan Australia. Berikut ini fakta mengejutkannya, yang pasti bikin kalian bahagia saat mendengarnya. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu. Jairo Riedewald bisa bela Timnas Indonesia lawan Australia. Lah kok bisa? Apakah sudah dinaturalisasi? Yuk saksikan beritanya hingga selesai, agar kalian tahu fakta mengejutkan soal naturalisasi Jairo Riedewald. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Tiket Australia lawan Indonesia sudah ludes. Tiket pertandingan antara Timnas Indonesia dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ludes terjual dalam waktu singkat. Antusiasme supporter begitu tinggi untuk menyaksikan laga krusial ini yang akan digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Kabar mengenai habisnya tiket tahap pertama dikonfirmasi langsung oleh akun Instagram resmi Timnas Australia, Socceroos. Dalam unggahan mereka, Socceroos mengumumkan bahwa alokasi tiket telah habis. Alokasi tiket habis. Tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Indonesia di Sydney Football Stadium sekarang sudah habis, tulis Socceroos dalam pengumuman resminya. Meski tiket tahap pertama telah ludes, masih ada harapan bagi para supporter Indonesia yang ingin memberikan dukungan langsung untuk skuad Garuda di Sydney. Panitia penyelenggara memastikan bahwa tiket tambahan akan tersedia pada awal Maret 2025 mendatang. Penjualan tiket ini akan menggunakan sistem siapa cepat dia dapat, sehingga para penggemar disarankan untuk terus memantau informasi terbaru melalui saluran digital dan media sosial resmi Socceroos. Sydney Football Stadium yang menjadi venue pertandingan ini memiliki kapasitas 42.500 penonton. Dengan antusiasme yang luar biasa dari para supporter, laga ini diprediksi akan berlangsung dengan atmosfer yang luar biasa. Ribuan supporter Indonesia di Australia diperkirakan akan memenuhi tribun stadion untuk memberikan dukungan kepada skuad Garuda. Laga ini menjadi sangat penting bagi Timnas Indonesia dalam perjuangan mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia menempati posisi ketiga dengan koleksi 6 poin. Kemenangan melawan Australia bisa menjadi langkah besar bagi Indonesia untuk naik ke posisi kedua dan semakin dekat dengan tiket ke putaran berikutnya. Selain menghadapi Australia, Timnas Indonesia masih harus menjalani 3 laga sisa di ronde ketiga. 5 hari setelah menghadapi Australia, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Jakarta. Kemudian pada 5 Juni 2025, Timnas Indonesia akan melawan Cina di GBK sebelum akhirnya menutup fase ini dengan menghadapi Jepang di Osaka. Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia sukses menahan imbang Australia dengan skor tanpa gol. Hasil tersebut membuktikan bahwa Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit dan memiliki peluang untuk meraih hasil positif di Sydney. Bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia di kandangnya? Tulis pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Tak ingin disepelekan, Erick Thohir ternyata tetap serius laga krusial lawan Australia dan Bahrain. Pemecatan Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia memicu perpecahan di kalangan publik sepak bola tanah air.
Banyak supporter yang kecewa dengan keputusan ini, sementara sebagian lainnya memilih untuk mendukung langkah PSSI yang kini menaruh harapan kepada Patrick Kluivert. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa tidak ada target khusus untuk Kluivert di awal penunjukannya. Namun, baru-baru ini pernyataan itu mulai terlihat berbeda. Erick Thohir kini memandang laga melawan Australia dan Bahrain sebagai ujian serius bagi timnas Indonesia. Ia pun mulai melakukan diskusi intensif dengan Badan Tim Nasional (BTN) untuk memastikan persiapan maksimal menjelang pertandingan krusial tersebut. Dua pertandingan ini memang menjadi penentu nasib timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih akan bertandang ke Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 untuk menghadapi Australia. Setelah itu mereka akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 25 Maret 2025. Saat ini Indonesia menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Jika Indonesia berhasil menang di Sydney, peluang mereka untuk lolos ke putaran final semakin terbuka. Namun sebaliknya, jika kalah dalam dua laga ini, jalan ke Piala Dunia akan semakin berat. Erick Thohir tampaknya tidak main-main dalam mempersiapkan timnas Indonesia. Selain berdiskusi dengan BTN, ia juga telah berbicara dengan Patrick Kluivert mengenai berbagai aspek teknis, termasuk logistik perjalanan. Salah satu keputusan penting yang diambil adalah menyewa pesawat charter untuk memastikan para pemain tidak kelelahan setelah perjalanan jauh dari Eropa dan Amerika Serikat. Ini bukan soal kemewahan tetapi memastikan pemain kita dalam kondisi prima, tegas Erick Thohir. Banyak pihak menilai bahwa langkah Erick Thohir ini menunjukkan keseriusan yang lebih besar dari sebelumnya. Walaupun pada awalnya tidak ada target khusus untuk Kluivert, kini Erick Thohir menatap laga-laga mendatang dengan ekspektasi tinggi. Namun keputusan ini tetap menuai pro dan kontra di kalangan supporter. Sebagian masih kecewa dengan pemecatan Shin Tae-yong dan meragukan kapasitas Patrick Kluivert. Sementara itu, yang lain percaya bahwa langkah ini adalah yang terbaik demi masa depan timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah pemecatan Shin Tae-yong keputusan yang tepat? Dan apakah Patrick Kluivert mampu membawa timnas Indonesia meraih hasil positif? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nasib Ilkan Bagot dan Ole Romeni di Inggris. Nasib dua pemain naturalisasi timnas Indonesia di tanah Inggris tengah menjadi perbincangan hangat. Ilkan Bagot dan Ole Romeni, dua pemain muda yang digadang-gadang menjadi tulang punggung tim Garuda, mengalami nasib yang berbeda di klub mereka masing-masing. Jika Ilkan Bagot mulai mendapatkan menit bermain reguler di Blackpool, situasi justru berbanding terbalik bagi Ole Romeni di Oxford United. Ilkan Bagot baru-baru ini kembali menjadi starter saat Blackpool menjamu Rotherham dalam lanjutan League One atau kasta ketiga Liga Inggris. Meski pertandingan berakhir dengan skor imbang 0-0, ini menjadi sinyal positif bagi bek tengah berusia 22 tahun tersebut. Setelah sempat absen lama karena cedera, Bagot kini mulai mendapat kepercayaan penuh dari pelatih. Dalam 6 laga terakhir, 5 diantaranya ia lakoni sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebaliknya, kondisi kurang menguntungkan dialami oleh Ole Romeni. Pemain yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia WNI itu tidak mendapatkan menit bermain saat Oxford United bertandang ke markas Derby County di pekan ke-32 Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Padahal dalam 3 laga sebelumnya, Romeni sempat mendapat kesempatan bermain sebagai pemain pengganti. Namun kali ini ia hanya menghangatkan bangku cadangan tanpa mendapatkan kesempatan unjuk gigi di lapangan. Hal ini tentu disayangkan mengingat Ole Romeni digadang-gadang menjadi ujung tombak timnas Indonesia dalam mencetak gol. Dengan pengalaman bermain di liga-liga Eropa, harapan besar disematkan padanya untuk menambah daya gedor skuad Garuda. Namun tanpa menit bermain yang cukup di level klub, performanya di tim nasional tentu menjadi tanda tanya besar.
Oxford United sendiri saat ini masih berkutat di papan tengah Championship, berada di peringkat ke-16 klasemen. Jika Romagnoli terus mengalami minimnya waktu bermain, bukan tidak mungkin posisinya di klub juga semakin sulit. Ia perlu segera meningkatkan performa dan membuktikan dirinya layak mendapatkan tempat di starting 11. Dua nasib yang bertolak belakang ini pun menuai beragam reaksi dari para pecinta sepak bola Indonesia. Sebagian besar mendukung Elkan Bagot agar terus mendapatkan menit bermain demi mempertahankan performanya di timnas Indonesia. Sementara itu banyak yang berharap agar oleh Romagnoli segera diberikan kesempatan oleh Oxford United agar kemampuannya bisa terus berkembang. Bagaimana menurut kalian, apakah Elkan Bagot bisa terus tampil konsisten hingga akhir musim? Dan apakah oleh Romagnoli akan segera mendapatkan kesempatan bermain reguler di Oxford United? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia ketiban untung jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret. Timnas Indonesia bisa dibilang sedang ketiban untung menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa faktor menguntungkan muncul menjelang pertandingan penting melawan Australia dan Bahrain. Dengan kondisi ini, harapan untuk meraih hasil positif semakin besar, bahkan tanpa bergantung sepenuhnya pada pemain abroad. Salah satu keuntungan terbesar adalah kondisi skuad Australia yang tengah mengalami krisis cedera. 7 pemain mereka termasuk nama-nama penting seperti Kusini Yengi, Thomas Deng, Harry Soutar, dan Jordan Bos, sedang dalam masa pemulihan akibat cedera di klub masing-masing. Jika mereka tidak dapat pulih tepat waktu, kekuatan Australia jelas akan berkurang, membuka peluang bagi Indonesia untuk mencuri poin atau bahkan menang di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Selain itu, kabar baik datang dari Ole Romagnoli yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Striker yang bermain di Oxford United ini siap memperkuat lini serang timnas Indonesia dan bisa menjadi senjata rahasia Patrick Kluivert dalam duel melawan Australia dan Bahrain. Dengan kehadiran Romagnoli, persaingan di lini depan semakin ketat, yang tentunya memberikan variasi pilihan bagi pelatih. Tidak hanya itu, performa pemain timnas Indonesia juga sedang dalam tren positif. Beberapa pemain abroad seperti Pratama Arhan dalam kurung Bangkok United, Asnawi Mangkualam dalam kurung Port FC, dan Elkan Bagot dalam kurung Blacko FC terus mendapat menit bermain dan menunjukkan performa impresif di klub mereka. Ini menjadi modal berharga karena mereka akan datang ke timnas dengan kondisi prima dan kepercayaan diri tinggi. PSSI juga tidak tinggal diam dalam memberikan dukungan maksimal kepada timnas Indonesia. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penyewaan pesawat charter untuk mengangkut para pemain selama perjalanan ke Australia dan Bahrain. Dengan fasilitas ini, kondisi fisik pemain bisa lebih terjaga, mengurangi risiko kelelahan akibat perjalanan jauh, serta memberikan kenyamanan yang lebih baik sebelum pertandingan krusial. Di sisi lain, keputusan Patrick Kluivert untuk terus memantau pemain di Liga 1 menunjukkan bahwa timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada pemain abroad. Dengan memantau dan memberi kesempatan kepada pemain lokal, Kluivert dapat menemukan kombinasi terbaik untuk menghadapi lawan di kualifikasi nanti. Melihat berbagai faktor ini, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa membuat kejutan besar di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Australia masih dalam kondisi pincang dan para pemain Indonesia terus menunjukkan performa terbaik, laga di Sydney bisa menjadi kesempatan emas bagi skuad Garuda untuk mencetak sejarah. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa mengalahkan Australia dan Bahrain dengan semua keuntungan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jairo Riedewald bisa bela timnas Indonesia lawan Australia. Jairo Riedewald dikabarkan akan segera menyusul oleh Romagnoli untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI dan memperkuat timnas Indonesia dalam laga melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini tentunya menjadi angin segar bagi skuad Garuda yang tengah mempersiapkan diri menghadapi tantangan besar di babak ketiga kualifikasi tersebut.
Oleh Romani sendiri sudah resmi diambil sumpahnya sebagai WNI pada Sabtu 8 Februari 2025 di London. Kini perhatian beralih ke Jairo Riedewald yang masih dalam proses naturalisasi. Menurut pengamat sepak bola Indonesia, Bung Ropan, PSSI masih memprioritaskan naturalisasi Riedewald. Bahkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, disebut telah berbicara langsung dengan Riedewald yang mengungkapkan antusiasmenya untuk segera menyelesaikan proses ini dan membela timnas Indonesia. Namun hingga kini masih ada kendala administratif yang menghambat proses naturalisasi Riedewald. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa berkas naturalisasi pemain Royal Antwerp tersebut masih belum masuk ke Kemenpora. PSSI menyatakan masih ada beberapa dokumen yang perlu diselesaikan sebelum proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu persetujuan DPR RI, Kementerian Sekretariat Negara, dan Presiden. Situasi ini membuat peluang Riedewald untuk tampil melawan Australia pada 20 Maret 2025 sedikit meragukan. Pasalnya, FIFA menetapkan bahwa daftar pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 harus diserahkan paling lambat 30 hari sebelum pertandingan pertama. Artinya batas waktu bagi PSSI untuk mendaftarkan Riedewald sebagai pemain timnas Indonesia adalah 20 Februari 2025. Di sisi lain, Riedewald sempat mendapatkan kartu merah saat membela Royal Antwerp dalam pertandingan melawan STVV pada 25 Januari 2025. Ia diusir keluar lapangan pada menit ke-90+1 setelah terlibat insiden fisik dengan pemain lawan. Akibatnya, ia harus absen dalam 2 pertandingan berikutnya melawan klub Brugge dan Anderlecht. Menariknya, pengamat sepak bola Bung Ropan berseloroh bahwa mungkin saja Riedewald sengaja mendapatkan kartu merah agar bisa lebih cepat menyelesaikan proses naturalisasi dan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Secara profil, Riedewald adalah pemain serba bisa yang memiliki pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Lahir di Amsterdam pada 9 November 1996, ia memulai kariernya di Akademi Ajax dan kemudian menembus tim utama. Kemampuannya bermain di berbagai posisi, terutama sebagai gelandang bertahan dan bek tengah, membuatnya menjadi aset berharga bagi tim manapun. Setelah beberapa tahun di Ajax, ia melanjutkan kariernya di Crystal Palace sebelum akhirnya bergabung dengan Royal Antwerp. Jika naturalisasi Riedewald dapat diselesaikan tepat waktu, maka lini tengah dan pertahanan timnas Indonesia akan semakin solid menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Australia dan Bahrain. Hal ini tentu menambah optimisme bagi para pendukung timnas Indonesia yang berharap skuad Garuda bisa mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jairo Riedewald bisa segera menjadi WNI dan tampil di laga penting melawan Australia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Target timnas Indonesia di Piala Asia U20. Timnas Indonesia U20 telah tiba di Shenzhen, Tiongkok dengan kondisi yang sangat baik dan penuh semangat untuk menghadapi Piala Asia U20 2025. Kedatangan mereka disambut dengan optimisme tinggi karena skuad Garuda Muda membawa misi besar bukan hanya sekadar berpartisipasi, tetapi juga mencetak sejarah dengan melangkah jauh di turnamen ini. Di bawah asuhan Indra Syafri, timnas Indonesia U20 tidak ingin dipandang sebelah mata. Mereka datang dengan target yang jelas dan ambisi yang membara. Dengan skuad yang berisi 23 pemain terbaik, termasuk nama-nama berbakat seperti Ikram Al-Ghifari, Doni Tri Pamungkas, Tony Firmansyah, Wilbert Jardim, dan Jens Raven. Garuda Muda siap memberikan kejutan di ajang bergengsi ini. Bertanding di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman, timnas Indonesia U20 akan memulai perjuangan mereka dengan menghadapi Iran pada 13 Februari 2025 di Shenzhen Youth Football Training Center. Laga ini menjadi ujian pertama bagi Garuda Muda untuk membuktikan bahwa mereka bukanlah tim yang bisa diremehkan. Indra Syafri menegaskan bahwa tim dalam kondisi yang sangat baik dan telah beradaptasi dengan cepat di lingkungan baru. Alhamdulillah kami sudah sampai di Shenzhen dengan kondisi baik dan tidak ada kendala.
Tim langsung melakukan recovery di hotel dan besok kami akan menjalani sesi latihan perdana di lapangan. Para pemain cukup cepat beradaptasi dengan cuaca dan suasana di sini, ujar Indra Syafri dalam pernyataannya yang dikutip dari laman resmi PSSI pada Selasa 11 Februari 2025. Tak hanya pelatih kapten tim Donitri Pamungkas juga menyampaikan keyakinannya bahwa seluruh pemain dalam kondisi prima dan siap bertanding. Alhamdulillah kami semua dalam kondisi baik. Insya Allah kami sudah fokus dan siap menghadapi pertandingan nanti. Kami tidak ingin hanya menjadi peserta di Piala Asia U20 ini, tetapi kami ingin menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim terbaik Asia, ungkap Dongi. Piala Asia U20 2025 menjadi ajang yang sangat penting bagi timnas Indonesia U20. Target mereka bukan hanya lolos dari fase grup, tetapi juga mencapai babak semifinal untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Dengan semangat juang yang tinggi dan persiapan yang matang, Garuda Muda bertekad untuk membuat bangga bangsa Indonesia. Kini dukungan penuh dari masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan. Bagaimana menurut kalian peluang timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 kali ini? Apakah Garuda Muda mampu menembus semifinal dan meraih tiket ke Piala Dunia U20? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan beri semangat untuk timnas Indonesia U20. Media Vietnam prediksi timnas Indonesia bakal menang mudah lawan Australia. Kabar mengejutkan datang dari media Vietnam. Timnas Indonesia diprediksi punya peluang besar untuk mencuri poin dari Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prediksi ini tentu menarik perhatian karena Australia merupakan salah satu tim kuat di Asia, tetapi kondisi mereka saat ini sedang tidak ideal. Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert akan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 dalam laga tandang yang sangat menentukan. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Dengan hanya tersisa 1 tiket otomatis ke fase grup Piala Dunia 2026, laga ini menjadi krusial bagi Jay Itzes dan kawan-kawan. Salah satu faktor yang membuat media Vietnam Soha yakin Indonesia bisa memberikan kejutan adalah badai cedera yang melanda skuad Australia. Menurut laporan mereka, 7 pemain kunci Australia mengalami cedera serius dan kemungkinan besar tidak bisa tampil dalam laga kontra Indonesia. Pemain-pemain tersebut adalah Kusini Yengi, Thomas Deng, Hari Soutar, Jordan Bos, Conor Mchalve, Nestori Irankunda, dan Alessandro Circati. Absennya para pemain ini tentu akan sangat memengaruhi performa Australia, terutama di lini serang dan pertahanan. Soha menulis bahwa dengan absennya para bintang tersebut, Australia akan menghadapi tantangan besar meskipun bermain di kandang sendiri. Di sisi lain, timnas Indonesia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri poin. Apalagi skuad Garuda baru saja mendapatkan amunisi baru di lini depan setelah Ole Romenyi resmi menjadi warga negara Indonesia. Kehadiran Romenyi bisa menambah daya gedor timnas Indonesia dan memberikan variasi dalam strategi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert. Jika melihat performa timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir, harapan untuk meraih hasil positif melawan Australia bukanlah hal yang mustahil. Racikan strategi Kluivert di laga perdananya diharapkan bisa mendongkrak performa tim, terutama dalam mengoptimalkan serangan dan memperkuat lini pertahanan. Ditambah dengan kondisi Australia yang sedang pincang, peluang Indonesia untuk mencetak sejarah semakin terbuka lebar. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia benar-benar bisa mengalahkan Australia dan membuka jalan menuju Piala Dunia 2026? Apakah absennya 7 pemain kunci Australia akan cukup untuk membuat mereka kesulitan menghadapi Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung timnas Indonesia untuk meraih kemenangan. Pratama Arhan tiba terlebih dahulu di Australia.
Pratama Arhan resmi tiba di Australia, tetapi bukan untuk persiapan laga timnas Indonesia melawan Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadirannya di negeri kanguru justru untuk membela klubnya saat ini Bangkok United yang akan menghadapi Sydney FC dalam babak 16 besar AFC Champions League 2024-2025. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Sydney Football Stadium pada Rabu, 12 Februari 2025, pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Bangkok United sendiri tampil cukup impresif di kompetisi Asia. Klub yang saat ini menempati posisi kedua di Liga 1 Thailand tersebut berhasil menjadi juara grup G, mengungguli klub-klub seperti Nam Dinh dari Vietnam, Tampines Rovers dari Singapura, dan Lee Man dari Hong Kong. Di babak 16 besar, Bangkok United harus menghadapi runner-up grup E, Sydney FC, dalam pertandingan 2 leg. Peluang Pratama Arhan untuk tampil dalam laga ini cukup besar. Sejak bergabung dengan Bangkok United pada Januari 2025, ia mulai mendapatkan kepercayaan dari pelatih dan kerap dimainkan sebagai starter dalam beberapa pertandingan terakhir. Bahkan dalam laga terakhir melawan Rayong FC di Liga 1 Thailand, Pratama Arhan mencatatkan assist lewat spesialisasinya lemparan ke dalam. Performa impresifnya ini tentu menjadi sinyal positif baik untuk klub maupun timnas Indonesia yang akan segera menjalani laga penting bulan depan. Meski saat ini fokusnya adalah membela Bangkok United, kedatangan Pratama Arhan di Australia bisa menjadi keuntungan tersendiri. Pasalnya, pertandingan melawan Sydney FC akan digelar di Sydney Football Stadium, stadion yang juga akan menjadi venue laga timnas Indonesia melawan Australia pada 20 Maret 2025 mendatang. Dengan begitu, Arhan bisa lebih dulu beradaptasi dengan kondisi lapangan sebelum nanti kembali memperkuat timnas Indonesia. Kesempatan Pratama Arhan untuk dipanggil pelatih Patrick Kluivert ke skuad Garuda pun terbuka lebar. Dengan pengalaman dan menit bermain yang mulai meningkat bersama Bangkok United, ia bisa menjadi opsi di posisi fullback atau wingback kiri. Selain itu, saat masih dilatih Shin Tae-yong, Arhan juga beberapa kali dimainkan sebagai winger kanan. Fleksibilitasnya dalam bermain di beberapa posisi bisa menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia dalam menghadapi Australia dan Bahrain di bulan Maret nanti. Dua laga tersebut akan menjadi penentu bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert menargetkan setidaknya 4 poin dari 2 pertandingan tersebut. Jika target itu tercapai, peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya akan semakin terbuka. Bagaimana menurut kalian? Apakah Pratama Arhan layak menjadi pilihan utama di timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.